Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video ini aku akan masih berbagi BIMTEK aku di Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif pada pembelajaran hari ketiga ya teman-teman. Langsung saja kita klik di pembelajaran hari ketiga. Di sini ya teman-teman ada aktivitas 4, kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Apa itu kebutuhan pembelajaran? Setelah memahami karakteristik masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus sebagai guru sekolah inklusif, maka kita perlu untuk memahami juga kebutuhan pembelajaran dari masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan sebagai upaya kita untuk memahami peserta didik ya teman-teman. Lebih lanjut, sesuai dengan amanat Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas, maka perlu sebagai guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk lebih memahami, maka kita unduh materinya ya teman-teman, dan ini hasil unduhan kita. Materi 3, kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. 1. Kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan sensorik. A. Anak dengan hambatan penglihatan tunanetra. Layanan khusus dalam pendidikan bagi anak dengan gangguan penglihatan, yaitu dengan membaca, menulis, dan berhitung, diperlukan huruf Braille bagi yang hambatan penglihatan total. Bagi yang masih memiliki sisa penglihatan, diperlukan kaca pembesar dan huruf cetak yang besar, media yang dapat diraba dan didengar atau diperbesar. Di samping itu diperlukan latihan orientasi dan mobilitas yang penerapannya bukan hanya di sekolah, melainkan dapat diterapkan di lingkungan dan tempat tinggalnya. B. Anak dengan hambatan pendengaran tunarunggu. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, peserta didik yang mengalami hambatan pendengaran perlu alat bantu dengar. Tetapi walaupun telah diberikan pertolongan dengan ABD, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus karena gangguan pendengaran berdampak pada aspek-aspek di bawah ini. A. Aspek motorik. B. Aspek bicara dan bahasa. Secara umum tidak berbeda dengan anak pada umumnya, akan tetapi mereka memerlukan perhatian dalam kegiatan pembelajaran, antara lain tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakanginya. Anak hendaknya didudukkan paling depan sehingga memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru, memperhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru, bicaralah dengan anak dengan posisi berhadapan dan bila memungkinkan kepada guru sejajar dengan kepala anak. Guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibir yang harus jelas. 2. Kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan mental kognitif. A. Anak dengan hambatan intelektual tunagrahita. Secara umum, kebutuhan pembelajaran anak-anak mengalami hambatan intelektual adalah sebagai berikut. Perbedaan anak mengalami hambatan intelektual dengan anak normal dalam proses belajar adalah terletak pada hambatan dan masalah atau karakteristik belajarnya. Perbedaan karakteristik belajar mengalami hambatan intelektual dengan anak sebayanya. Anak-anak mengalami hambatan intelektual mengalami masalah dalam hal tingkat kemahirannya dalam memecahkan masalah, melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru, minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugasnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan fisik. A. Anak dengan hambatan gerak anggota tubuh. Secara umum, kebutuhan pembelajaran anak-anak mengalami hambatan intelektual adalah sebagai berikut.
1. Perbedaan anak mengalami hambatan intelektual dengan normal dalam proses belajar adalah terletak pada hambatan dan masalah atau karakteristik belajarnya. 2. Perbedaan karakteristik belajar anak mengalami hambatan intelektual dengan anak sebayanya. Anak-anak mengalami hambatan intelektual mengalami masalah dalam hal tingkat kemahirannya dalam memecahkan masalah, melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru, dan minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugasnya. Kemudian yang keempat, kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan lainnya. Kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan perilaku dan emosi. Kebutuhan pembelajaran bagi anak hambatan perilaku dan emosi yang harus diperhatikan oleh guru antara lain mengetahui strategi pencegahan dan intervensi bagi individu yang beresiko mengalami gangguan emosi dan perilaku, menggunakan variasi teknik yang tidak kaku dan keras, menjaga rutinitas pembelajaran dengan konsisten, terampil dalam problem solving dan mengatasi konflik, merencanakan dan mengimplementasikan reinforcement secara individual dan modifikasi lingkungan, mengintegrasikan proses belajar mengajar, melakukan asesmen atas tingkah laku sosial yang sesuai dengan problematik pada siswa secara individual. Perlu adanya penataan lingkungan yang kondusif. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hambatan dan masalah yang dihadapi oleh setiap anak. Adanya kegiatan yang bersifat kompensatoris sesuai dengan bakat dan minat anak. Dan perlu adanya pengembangan akhlak atau mental melalui kegiatan sehari-hari dan contoh dari lingkungan. B. Kebutuhan pembelajaran anak cerdas dan bakat istimewa. Kebutuhan pembelajaran bagi anak cerdas, istimewa, dan bakat istimewa adalah sebagai berikut. 1. Program pengayaan horizontal. 2. Program pengayaan vertikal. Kemudian C. Kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan autis. Kebutuhan pembelajaran bagi anak-anak autis adalah sebagai berikut. 1. Diperlukan adanya pengembangan strategi untuk belajar dalam setting kelompok. 2. Perlu menggunakan beberapa teknik dalam menghilangkan perilaku-perilaku negatif. 3. Guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal dengan bantuan-bantuan. 4. Guru terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Kemudian D. Kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan kesulitan belajar spesifik. Salah satu teknik yang dapat diterapkan adalah teknik multisensori. Berikut hal-hal yang dilakukan guru dalam menangani di dalam kelas. 1. Perkenalkan belajar alfabet secara sekuensial. Alfabet diperkenalkan menggunakan huruf-huruf dari kayu atau plastik. Peserta didik perlu tahu bahwa huruf I muncul sebelum K. Alfabet dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Menyortir dan mencocokkan huruf kapital, huruf kecil, bentuk cetak dan tulisan dengan tangan dari huruf. Kemudian teknik multisensori juga melibatkan proses anak dalam hal mengulang suara yang didengar, merasakan bentuk yang dibuat bunyi mulut, dan membuat bunyi dan mendengar serta menulis huruf. Kemudian visual atau penglihatan. Peserta didik belajar paling baik dengan cara melihat informasi. Kemudian auditori atau pendengaran. Anak-anak auditori belajar paling baik dengan cara mendengarkan apa yang diajarkan. Kemudian taktil, perabaan. Anak-anak ini belajar paling baik dengan proses menyentuh. Ini adalah anak-anak yang biasa terlihat memisahkan bagian suatu benda dan kemudian menyatukannya kembali. Oke teman-teman, dan kita telah menyelesaikan aktivitas 4 dan kita mengikuti kuis kebutuhan pembelajaran peserta didik kebutuhan khusus. Di sini ada isian esai. Kemudian aktivitas 5 penilaian keberagaman peserta didik. Di sini ada pertanyaan, 5 pertanyaan yang harus dijawab, dan aktivitas 6 refleksi.
Pada aktivitas 6, refleksi keberagaman peserta didik ini, teman-teman diminta menjawab pertanyaan, kemudian memposting jawaban teman-teman ke Instagram, Facebook, atau Twitter dengan hashtag GBBI inklusif ya teman-teman, atau pendidikan inklusif. Kemudian unggah screenshot teman-teman di halaman BIMTEK dan klik kanan bawah untuk finish atau selesai upload ya teman-teman. Dan setelah itu barulah aktivitas 6 dapat terselesaikan dengan baik dan teman-teman telah selesai melaksanakan pembelajaran hari ketiga ini dengan mendapatkan nilai 32% komplit, dan kita akan lanjutkan untuk besok di pertemuan yang keempat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.